Kampanye. Kata ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apakah kamu benar-benar mengetahui dan memahami arti dari kata tersebut? Dan apa hubungannya antara kampanye dengan public relations? Lalu, apa saja sih yang harus kita siapkan ketika kita akan melaksanakan kegiatan kampanye kehumasan? Banyak dari kita yang menilai bahwa kampanye memiliki hubungan yang erat dengan politik. Misalnya ketika akan melaksanakan kegiatan pemilu atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia setiap 5 tahun sekali, para peserta pemilu atau para kandidat akan berlomba-lomba untuk melaksanakan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye tersebut, mereka akan menyampaikan dan menjelaskan visi, misi, serta program-program yang akan dijalankan ketika mereka terpilih. Penyampaian visi, misi, dan program-program tersebut bukanlah tanpa alasan. Mereka menyampaikannya untuk meyakinkan para pemilih agar dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih para kandidat terkait. Seiring dengan perkembangan teknologi yang dimulai pada abad ke-20, bentuk kampanye mengalami beberapa perubahan. Kini, kampanye tidak hanya sebatas untuk kepentingan politik. Iklan dan pemasaran saat ini telah menggunakan kampanye komersil dengan memanfaatkan berbagai macam media massa yang ada. Di antaranya adalah televisi, radio, surat kabar, dan berbagai macam platform media sosial yang ada dan telah kita gunakan. Dari antara keempat media massa tersebut, platform media sosial relatif efektif dan efisien untuk digunakan dalam kegiatan kampanye. Kampanye juga memiliki hubungan yang erat dengan public relations. Kegiatan kampanye merupakan salah satu bentuk kegiatan public relations yang harus disusun, direncanakan, dan memiliki jangka waktu tertentu. Dikutip dalam humasindonesia.id, Newson, Scott, dan Turk dalam Rosadi Ruslan menjelaskan bahwa kegiatan kampanye kehumasan memiliki 5 tujuan, yakni 1. Public awareness. Pada umumnya, kegiatan kampanye kehumasan dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran publik atau public awareness. Public awareness ini berkaitan dengan beberapa kepentingan sosial yang ada. Di antaranya adalah pendidikan, program kesehatan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan hidup dan alam sekitarnya. 2. Over information. Selain memiliki tujuan untuk menciptakan kesadaran publik, kegiatan kampanye kehumasan juga memiliki tujuan untuk menawarkan informasi yang lebih mendalam tentang suatu program maupun kegiatan tertentu kepada publik yang menjadi target audiens. 3. Public education. Seorang praktisi PR memiliki kemampuan untuk mendidik publik secara emosional, namun tetap didasarkan pada data-data yang kuat. Data-data tersebut akan diimplementasikan ke dalam materi secara lengkap yang berisi tentang informasi dan tujuan dari suatu program atau kegiatan tertentu, serta bersifat persuasif. Keempat, reinforce the attitudes and behavior. Kegiatan kampanye kehumasan juga memiliki tujuan untuk memperkuat nilai dan prinsip, serta untuk mengubah perilaku publik. 5. Behavior modification. Tujuan kampanye kehumasan yang kelima adalah untuk memodifikasi atau mengubah perilaku guna meyakinkan kesadaran publik
terhadap suatu program keselamatan sosial tertentu. Contohnya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah Indonesia sangat gencar menyosialisasikan gaya hidup baru yang sehat. Di antaranya adalah menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Dikutip dari media Indonesia, terdapat 3 metode kampanye yang dapat digunakan. 1. Kampanye tatap muka. 2. Kampanye cetak. Dan 3. Kampanye elektronik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan kampanye kehumasan. Pertama, tentukan tujuan dan target yang ingin dicapai. Kedua, tentukan target audiens. 3. Tentukan metode yang akan digunakan dalam kegiatan kampanye kehumasan. 4. Buat atau susun pesan yang dapat menarik perhatian target audiens tanpa mengabaikan pesan atau tujuan dari kampanye yang sebenarnya. 5. Sebarkan pesan yang telah dibuat. Sesuaikan dengan metode yang telah dipilih sebelumnya. Dalam humasindonesia.id, Rosadi Ruslan dalam bukunya yang berjudul Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations menjelaskan bahwa ada 7 teknik kampanye kehumasan yang dapat digunakan. Berikut adalah uraiannya. 1. Partisipasi. Partisipasi merupakan teknik berkampanye yang dilakukan dengan cara memberikan audiensi guna menarik minat dan perhatian yang sama dalam kegiatan kampanye. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa pengertian, kerjasama, toleransi, dan menghargai. 2. Asosiasi. Asosiasi adalah teknik berkampanye yang dilakukan dengan cara menyajikan isi kampanye, lalu mengaitkannya dengan isu atau objek yang tengah ramai diperbincangkan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian publik yang menjadi target audiens. 3. Integrasi. Integrasi atau teknik integrasi dilakukan dengan cara menyatukan diri antara komunikator dan audiens. Maksudnya adalah agar audiens dapat mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sepihak. 4. Ganjaran. Teknik ganjaran ini dilakukan dengan maksud untuk memengaruhi publik dengan iming-iming ganjaran tertentu. Ganjaran tersebut dapat berupa manfaat atau benefit maupun ancaman. 5. Penataan patung es. Penataan patung es atau icing teknik merupakan gambaran upaya untuk menyebarluaskan pesan komunikasi melalui kampanye kehumasan dengan model sedemikian rupa supaya lebih nyaman dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan lain sebagainya. 6. Memperoleh empati. Suatu teknik kampanye humas yang menempatkan diri kepada komunikan atau audiens. Dalam PR, teknik ini juga dikenal sebagai Social Responsibility and Humanity Relations. 7. Koersi atau paksaan. Teknik ini menekankan bahwa audiens harus melakukan apa yang diharapkan oleh komunikator.
Tujuannya adalah untuk memberikan kekhawatiran atau ketakutan menggunakan ancaman. Pada intinya, kegiatan kampanye kehumasan bukan sekadar menyebarluaskan pesan kepada target audiens agar terdorong untuk melakukan sesuatu. Kampanye kehumasan harus dilakukan dengan sejumlah persiapan yang matang agar tidak hanya memenuhi indikator keberhasilan, namun dapat benar-benar memberikan kebaikan dan manfaat untuk sesama.